Cina kini menghadapi konflik yang tidak biasa. Serbuan kawanan liar yang mampu mengubah ladang subur menjadi medan kehancuran hanya dalam satu malam. Sekelompok babi hutan raksasa, masing-masing dengan berat mencapai ratusan kilogram, menerobos area pertanian, menggali tanah layaknya mesin pembajak hidup, dan menghancurkan hasil kerja petani yang telah dirawat berbulan-bulan. Fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di China. Dari Eropa seperti Jerman dan Spanyol hingga wilayah Texas di Amerika Serikat, jumlah babi hutan meningkat drastis hingga membuat pemerintah kewalahan. Berbagai cara telah dicoba, mulai dari pagar listrik, jebakan logam, pengerahan pemburu profesional, hingga penggunaan helikopter. Namun, hasilnya seringkali sama, babi hutan kembali lagi, seolah mustahil untuk diberantas sepenuhnya. Namun, kisah ini kemudian berubah arah. Alih-alih hanya melihat babi hutan sebagai ancaman bagi pertanian, China menemukan pendekatan baru dengan memanfaatkannya sebagai sumber daging bernilai tinggi sekaligus peluang ekonomi yang menjanjikan. Lalu, bagaimana strategi ini dijalankan? Pada awalnya, babi hutan berasal dari kawasan hutan luas yang membentang di Eurasia hingga Afrika Utara. Tetapi saat ini, penyebaran mereka meningkat dengan kecepatan yang membuat para ahli lingkungan khawatir. Kemampuan reproduksi mereka sangat luar biasa. Seekor betina dewasa bisa melahirkan antara 6 hingga 12 anak dalam satu kali kelahiran, dan hal ini dapat terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Dalam waktu singkat, populasi kecil dapat berkembang pesat hingga berlipat ganda jika tidak dikendalikan. Pertumbuhan yang begitu cepat ini menjadikan babi hutan sebagai salah satu spesies invasif paling bermasalah di dunia. Di Amerika Serikat, jumlah babi hutan kini diperkirakan telah melampaui 6 juta ekor dan tersebar di lebih dari 35 negara bagian. Texas sendiri menampung sekitar 2,6 juta ekor, menjadikannya wilayah dengan populasi terbesar di Amerika Utara. Pada siang hari, hewan-hewan ini bersembunyi di area hutan, tetapi saat malam tiba, kawanan besar mulai bergerak menuju lahan pertanian. Dengan moncong kuat yang berfungsi seperti alat bajak, mereka menggali tanah untuk mencari akar, umbi, dan serangga sambil merusak apapun yang dilewati. Dalam semalam saja, sebuah ladang bisa tampak seperti telah dilalui alat berat pertanian. Dampak kerusakan yang ditimbulkan pun sangat besar. Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan kerugian akibat babi hutan mencapai sekitar 2,5 miliar dolar setiap tahun, mencakup sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan. Di California, para pemilik kebun anggur di Napa Valley terpaksa memasang pagar listrik sepanjang beberapa kilometer untuk menghalangi serangan dari perbukitan. Di Spanyol, petani di wilayah Catalunya kerap mendapati ladang jagung dan gandum mereka hancur dalam semalam. Sementara itu di Jerman, ladang kentang dan jelai di sekitar Brandenburg sering berubah menjadi tanah berantakan dengan tanaman yang rusak berserakan. Menghadapi situasi yang semakin serius, berbagai negara pun menjalankan program pengendalian besar-besaran. Di Eropa, di mana babi hutan tersebar luas dari Spanyol hingga Polandia, banyak wilayah pertanian memasang pagar listrik panjang sebagai perlindungan. Namun salah satu upaya pengendalian terbesar dilakukan di Amerika Serikat, terutama di Texas dan Oklahoma. Di sana, jebakan berbentuk kandang baja berukuran besar ditempatkan di tepi hutan dan ladang. Diameter setiap perangkap bisa mencapai 10 hingga 15 meter, cukup luas untuk menangkap satu kawanan sekaligus. Umpan berupa jagung atau pakan fermentasi digunakan untuk menarik perhatian. Sementara kamera sensor gerak dan sistem kendali jarak jauh memantau aktivitas di dalamnya. Saat jumlah babi hutan yang masuk dirasa cukup, pintu metal berat akan tertutup secara otomatis. Dalam satu operasi, antara 20 hingga 30 ekor bisa tertangkap dalam satu kandang besar. Ketika metode penangkapan sudah tidak mampu lagi mengejar laju populasi, para pemburu profesional pun mulai dilibatkan. Di wilayah selatan Amerika Serikat, pemburu melacak babi hutan pada malam hari dengan bantuan teknologi pencitraan termal dan perangkat inframerah yang memungkinkan mereka mendeteksi keberadaan kawanan dari jarak ratusan meter. Dalam satu operasi perburuan, ratusan ekor dapat dilumpuhkan hanya dalam satu malam. Sementara secara nasional, jumlah yang dimusnahkan mencapai ratusan ribu setiap tahun. Di wilayah dengan populasi yang sangat padat, metode perburuan bahkan dilakukan dari udara.
Helikopter diterbangkan rendah di atas ladang dan padang upat, sementara pemburu menembak dari atas mengejar kawanan yang berlarian di bawah. Di Texas saja, pendekatan ini mampu mengurangi puluhan ribu babi hutan setiap tahunnya, menjadikannya salah satu upaya pengendalian satwa terbesar di Amerika Utara. Namun demikian, meskipun jumlah yang dimusnahkan sangat besar setiap tahun, populasi babi hutan tetap pulih dengan cepat. Saat satu kelompok berhasil diberantas di suatu area, kelompok lain terus berkembang di hutan sekitarnya. Hal ini membuat konflik antara manusia dan spesies ini terasa seperti tidak pernah benar-benar berakhir. Berbeda dengan banyak negara yang menganggap babi hutan sebagai hama yang harus dihilangkan, Tiongkok mengambil sudut pandang yang berbeda. Hewan ini tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai sumber daging bernilai tinggi. Di berbagai wilayah pegunungan di bagian selatan dan barat daya Tiongkok, daging babi hutan telah lama dikenal sebagai makanan istimewa. Dibandingkan dengan daging babi hasil peternakan intensif, daging ini memiliki tekstur lebih padat, kadar lemak yang lebih rendah, dan cita rasa yang lebih kuat. Karena itu, di pasaran, harga daging babi hutan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan daging babi biasa. Setelah industri peternakan terpukul oleh wabah demam babi Afrika pada 2018 yang menyebabkan ratusan juta babi dimusnahkan dan pasukan daging menurun, banyak peternak mulai mencari alternatif baru. Salah satu solusi yang muncul adalah mengawinkan babi hutan dengan babi domestik, menghasilkan hewan hibrida yang tetap memiliki cita rasa khas liar namun lebih mudah dibudidayakan. Dari sinilah muncul model pertanian yang baru berkembang. Di provinsi pegunungan seperti Guangxi, Hunan, dan Guizhou, sejumlah peternakan mulai memanfaatkan lereng bukit dan kawasan hutan dengan memasangnya pagar baja tinggi. Setiap area bisa mencakup lahan seluas 20 hingga 50 hektar, memberikan ruang yang cukup luas bagi hewan untuk bergerak bebas dalam lingkungan yang menyerupai habitat aslinya. Alih-alih ditempatkan dalam kandang sempit, babi-babi ini dilepas dalam kelompok, berkeliaran di lereng, serta menggali tanah untuk mencari akar, umbi, dan serangga di bawah lapisan dedaunan. Beberapa peternakan besar di Guangxi bahkan memelihara antara 3.000 hingga 5.000 ekor dalam sistem hutan terkontrol seperti ini. Aktivitas fisik yang tinggi, mulai dari berlari di medan berbukit hingga mencari makan sepanjang hari, membuat hewan-hewan ini hampir selalu bergerak. Kondisi tersebut menghasilkan daging yang lebih padat dan tidak terlalu berlemak, yang menjadi salah satu alasan utama tingginya permintaan di pasar khusus. Perbedaan dengan sistem peternakan konvensional pun sangat jelas. Di peternakan industri, babi biasanya dibesarkan di kandang tertutup, diberi pakan terukur, dan memiliki ruang gerak terbatas. Sementara di kawasan perbukitan berhutan ini, kawanan babi hidup lebih aktif, berlari, menggali, bersaing mencari makan, dan terus bergerak layaknya di alam liar. Hewan-hewan ini tetap mempertahankan sebagian besar insting alaminya. Hanya saja, kini perilaku tersebut berlangsung dalam sistem peternakan yang terkelola dengan baik. Dalam pola peternakan semi-liar seperti ini, cara pemberian makan tergolong sederhana namun terbukti efisien. Alih-alih sepenuhnya mengandalkan pakan pabrikan yang mahal, para peternak memanfaatkan bahan-bahan pertanian umum seperti jagung, singkong, ubi jalar, dedak padi, serta kedelai. Pakan tersebut disebar di berbagai titik di area hutan atau ditempatkan di lokasi tertentu, sehingga memaksa kawanan untuk terus bergerak, menggali dan mencari makan setiap hari. Dengan memanfaatkan hasil lokal dan limbah pertanian, biaya pakan bisa ditekan jauh lebih rendah dibandingkan sistem peternakan intensif. Dampaknya, pertumbuhan babi hutan hasil persilangan ini berlangsung lebih lambat. Umumnya, mereka membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan untuk mencapai ukuran siap jual. Namun ketika sudah dewasa, bobotnya bisa mencapai 120 hingga 150 kg, dengan tubuh memanjang, bahu lebar, dan otot yang terbentuk dengan baik. Karakteristik ini menghasilkan daging bertekstur padat dengan cita rasa kuat, yang sangat diminati di pasar khusus. Di sisi lain, kawanan ini tetap memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, sehingga peternakan dapat berkembang tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk bibit. Setelah kurang lebih 1 tahun, hewan-hewan tersebut diseleksi berdasarkan tujuan. Individu yang unggul dipertahankan sebagai indukan, sementara sebagian besar lainnya dijual ke pasar, baik untuk diproses lebih lanjut maupun dipasok ke restoran khusus.
Dengan kombinasi biaya produksi yang lebih rendah, kemampuan berkembang biak yang tinggi, serta harga jual yang menguntungkan, industri babi hutan di Tiongkok perlahan tumbuh menjadi pasar bernilai sekitar 5 miliar dolar AS per tahun. Spesies yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman, kini berubah menjadi sumber ekonomi penting bagi banyak wilayah pedesaan. Namun, muncul pertanyaan baru. Apakah pendekatan ini benar-benar menyelesaikan masalah populasi atau justru memunculkan tantangan yang lebih kompleks di masa depan? Dalam dunia kuliner, di mana cita rasa tidak hanya diciptakan tetapi juga dirawat dengan cermat, semuanya bermula dari cara bahan mentah diproses. Setelah tiba di fasilitas pengolahan, babi-babi tersebut dibersihkan dan dipotong dengan teliti. Bagian kaki biasanya digunakan untuk produk olahan utuh, sementara potongan daging tanpa lemak berkualitas tinggi dipisahkan sebagai bahan utama untuk pembuatan salami. Dari tahap ini, proses berlanjut ke arah yang berbeda. Daging tanpa lemak dibersihkan secara menyeluruh, dipotong menjadi bagian kecil dari potongan terbaik, lalu dimasukkan ke mesin penggiling berkapasitas besar. Di sana, serat otot diolah hingga halus, membentuk dasar tekstur akhir produk. Secara bersamaan, lemak putih, Sunderland, serta sedikit jerawan ditambahkan ke dalam campuran. Komponen ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memberikan keseimbangan dan kedalaman cita rasa. Setelah tingkat penggilingan sesuai, tahap pencampuran dimulai, fase penting di mana karakter produk mulai terbentuk. Daging kemudian dicampur menggunakan mesin industri bersama garam laut, hitam emas, anggur putih, bawang putih, dan berbagai rempah seperti adas atau paprika tergantung pada gaya daerah masing-masing. Setiap produsen biasanya memiliki resep khas, dan bahkan perbedaan kecil dapat menghasilkan karakter rasa yang unik. Meski menggunakan peralatan modern, para pengrajin tetap mengandalkan kepekaan indera mereka untuk mengontrol tekstur dan aroma. Setelah bumbu tercampur sempurna, adonan dipindahkan ke mesin pengisi hidrolik. Selongsong alami yang telah dibersihkan dan diasinkan dipasang pada nozzle, lalu dengan tekanan terkontrol, campuran daging dimasukkan secara merata hingga membentuk salami dengan kepadatan yang pas. Cukup padat untuk menjaga bentuk, tetapi tidak terlalu rapat sehingga udara terperangkap di dalamnya. Setiap batang salami kemudian diikat secara manual oleh tangan-tangan terampil dengan teknik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Walaupun proses produksi modern mampu menghasilkan ratusan bahkan ribuan unit setiap harinya, tahap pengikatan manual ini tetap dipertahankan sebagai simbol keaslian dan penghormatan terhadap seni pengolahan makanan tersebut. Sentuhan manusia dalam proses ini memberikan nilai lebih, seakan-akan setiap salami memiliki karakter dan cerita yang unik. Setelah proses pembentukan selesai, salami memasuki fase yang paling menentukan, yaitu fermentasi dan pengawetan. Tahap ini berlangsung di ruang khusus yang dirancang sebagai mikroiklim dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang sangat presisi. Suhu dijaga stabil antara 12 hingga 16 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban dipertahankan pada kisaran 70% hingga 80%. Dalam kondisi ini, proses biologis mulai bekerja secara perlahan namun pasti. Selama rentang waktu antara 3 hingga 6 minggu, bakteri asam laktat berperan penting dalam mengubah struktur daging mentah menjadi produk yang matang dan siap konsumsi. Proses ini menghasilkan rasa khas yang sedikit asam, warna yang lebih pekat, dan aroma yang semakin kompleks dan menggugah selera. Secara bertahap, lapisan tipis jamur putih mulai terbentuk di bagian luar salami. Lapisan ini bukanlah tanda kerusakan, melainkan pelindung alami yang berfungsi menjaga keseimbangan kelembaban dan mengatur sirkulasi oksigen pada permukaan produk. Selama masa pengawetan, perhatian terhadap detail menjadi hal yang sangat penting. Para pekerja rutin memutar setiap salami setiap hari untuk memastikan proses pengeringan berlangsung merata dan struktur daging tetap konsisten. Tahapan ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan pengalaman. Karena kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap kualitas akhir produk. Ketika salami telah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, produk tersebut dipindahkan ke tahap akhir penyelesaian. Pada tahap ini, permukaan salami dibersihkan secara manual untuk menghilangkan kelebihan jamur yang tidak diperlukan. Selanjutnya, setiap produk diberi label yang mencantumkan tanggal produksi sebagai bentuk jaminan kualitas dan transparansi. Salami kemudian dikemas menggunakan bahan khusus yang aman untuk makanan, sementara produk-produk premium seringkali dibungkus dengan kertas lilin untuk mempertahankan nuansa tradisional sekaligus menjaga kualitasnya. Setiap potongan salami tidak hanya menawarkan cita rasa yang lezat, tetapi juga membawa kisah panjang tentang waktu, ketekunan, teknik, dan keterampilan manusia yang terlibat dalam pembuatannya.
Selain salami, produk olahan lain yang tak kalah bernilai adalah kaki babi yang diawetkan atau ham. Prosesnya dimulai dari tahap pemotongan manual, di mana para pengrajin berpengalaman membentuk setiap potongan dengan gerakan yang hati-hati dan presisi tinggi. Lemak dan kulit yang berlebih dibuang secukupnya agar garam dapat meresap secara optimal ke dalam daging, namun tanpa menghilangkan bentuk dan karakter tradisional dari ham tersebut. Sebelum memasuki tahap pengasinan, setiap paha babi diberi kode identifikasi khusus sebagai penanda selama proses produksi berlangsung. Kode ini berfungsi seperti identitas unik yang memudahkan pelacakan kualitas dan asal produk. Selanjutnya, paha-paha tersebut dipindahkan ke ruang penyimpanan yang dingin dan minim lampu dengan suhu dan kelembaban yang dikontrol secara ketat. Di dalam ruangan ini, setiap potongan daging dilapisi sepenuhnya dengan garam laut murni. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan daging dibiarkan dalam kondisi hampir tidak bergerak agar garam dapat meresap secara perlahan ke dalam serak otot. Garam tidak hanya berfungsi sebagai pengawet alami, tetapi juga membantu mengeluarkan kadar air dari daging sekaligus membentuk dasar cita rasa yang khas. Setelah proses pengasinan selesai, daging memasuki tahap pembentukan. Pada tahap ini, digunakan sistem roll yang bekerja secara kontinu untuk menekan serat otot dengan lembut. Tujuannya adalah agar garam dapat menyebar lebih merata tanpa merusak struktur alami daging. Setelah itu, paha babi dicuci menggunakan air dingin bertekanan tinggi untuk menghilangkan sisa garam di permukaan, sementara rasa yang telah meresap tetap terjaga di dalam daging. Tahap selanjutnya adalah pembentukan akhir menggunakan mesin pres khusus yang dirancang untuk menyempurnakan bentuk dan proporsi daging. Setelah mencapai bentuk yang diinginkan, paha-paha tersebut digantung dan dipindahkan ke ruang pengawetan khusus. Disinilah proses pematangan berlangsung secara alami dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Selama kurang lebih 90 hari pertama, suasana yang sejuk dan lembab memungkinkan bagian luar daging untuk secara perlahan menjadi lebih stabil, sementara bagian dalamnya mengalami perubahan tekstur menjadi lebih padat dan kaya rasa. Proses ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan ham berkualitas tinggi dengan cita rasa yang mendalam dan karakter yang khas. Keseluruhan proses ini mencerminkan perpaduan antara tradisi, ilmu pengetahuan, dan dedikasi tinggi, menjadikan setiap produk bukan sekedar makanan, melainkan karya seni yang hidup.